inspirasinya adalah dari teman-teman sekelas yang kebetulan dulu mereka sekolahnya di pondok pesantren. Nah, salah satu cerita yang paling sering mereka ceritakan adalah ketika dulu diwajibkan untuk tahajud itu biasanya ada gangguan. Lutut tuh bisa langsung lemes. Jadi langsung kayak diem untuk beberapa saat gitu kayak ini apa ya kok cicak tertawa gitu. Jadi akhirnya ya kalau di horor pas syuting ada yang diliatin, ada yang mungkin kerasukan gitu. Kayaknya udah biasa gitu. Pemirsa Pro3 Siniar, siapa di sini yang suka banget sama film horor? Dan kira-kira udah nonton belum sih film di tahun 2019 yaitu judulnya Makmum? Ih, jujur ya aku tuh orang yang dibilang takut, tapi sebenarnya suka juga gitu ya penikmat film horor, apalagi film horor luar negeri dan juga horor Indonesia nih yang sekarang lagi naik banget. Nah, aku penasaran ya, menjadi seorang penulis tuh inspirasinya dari mana kalau ngomongin film horor? Ini persis sama kayak narasumber kita, dia ini adalah orang di balik layar film horor Makmum tadi yang sempat aku sebutin. Dia adalah Vidya Talisa Aristia. Langsung aja kita ngobrol yuk sama Mbak Vidya. Hai Halo. hai. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Baik. Jadi emang penulis film horor tuh bajunya harus hitam-hitam gitu ya? Kebetulan ini biar nggak kelihatan gemuk aja. Oh, masalah outfit. Tapi ini ada fun fact ya, pemirsa, Mbak Vidya ini penakut katanya dan orang yang suka overthinking. Itu true? Itu info dari mana, Mbak? Aku dengar-dengar ada bisikan-bisikan. Ya, kalau penakut sih bisa dibilang hitungannya parnoan sih ya. Jadi Mhm. untuk mungkin sebagai seorang penulis naskah horor gitu ya labelnya, hitungannya sih penakut gitu. Nah, kalau overthinking sih eh mungkin karena remaja gitu ya, remaja dewasa gitu emang banyak Baik. banyak hal-hal yang dipikirkan ya wajar sih kalau overthinking. Oke, oke. Hari gini siapa sih yang gak overthinking ya kan? Betul, betul. Aduh. Tapi sebenarnya gini, di banyaknya genre gitu ya. Why? Kenapa dirimu memilih horor? Sebenarnya bukan memilih horor ya gitu. Untuk film-filmku di luar yang film layar lebar itu sebenarnya banyak banget yang drama romance gitu Romance. kan. Oh. Apalagi karena tadi ya overthinking, galauan gitu emang arahnya sebenarnya ke romance, ke komedi gitu. Tapi mungkin karena nyemplung awalnya itu kan karena Makmum ya. Ketika Makmum ini film pendek kemudian viral terus diangkat ke layar lebar. Alhamdulillahnya waktu itu cukup banyak penontonnya. Akhirnya dianggapnya oh sukses gitu film horor ini gitu. Nah, lagi-lagi ditawarinya ke horor gitu. Nah, ketika itu nanti penontonnya banyak lagi, diajak horor lagi gitu. Oke, barulah di situ merasa wah nyaman nih di horor gitu ya. Tapi meskipun agak-agak takut-takut gitu. Tapi yang bikin pertama kali jatuh cinta sama genre horor gitu ya. Itu dari mana? Pernahkah ada pengalaman pribadi Mm. atau nonton film atau baca buku maybe? Kalau jatuh cinta dengan horor gitu ya. Lebih ke merasa tertantang karena horor ini kan sebenarnya nggak cuman menakut-nakuti gitu ya. Tapi ada banyak emosi manusia yang kita bisa aplikasikan di cerita itu gitu. Akhirnya yang tadinya cuman kayak aduh kok buat horor lagi ya, buat horor lagi gitu. Tapi lama-lama malah kayak oh ternyata horor tuh bisa dipadukan dengan drama yang mungkin keluarga, bisa dipadukan dengan romance dan masih banyak lagi gitu kombinasi genrenya gitu kan. Tapi kalau untuk pengalaman ya gimana sih kita tinggal di Indonesia ya pasti banyak sekali cerita-cerita horor yang berkembang di sekitar kita gitu. Ibaratnya satu rumah satu hantu gitu kan. Karena setiap RT aja mungkin punya hantunya cerita mistisnya masing-masing gitu. Aduh. Iya gimana nggak familiar gitu Heeh, dengan heeh, heeh. cerita-cerita horor. Awalnya dari situ aja sih. Oke. Aslinya mana Mbak Vidya? Aslinya Salatiga. Mm, Salatiga, oke. Apalagi di Jawa itu kan juga betul. banyak ya cerita-cerita seperti itu ya. Meskipun di setiap pulau juga ada, masing-masing pulau ini ada banyak. Nah, pertama kali berarti yang ditulis apa tadi? Untuk film panjang. Yes, Untuk film panjang Makmum. Makmum Makmum itu tahun ya. 2019. Yang akhirnya dari film pendek diangkat ke layar lebar itu ya. Betul, betul. Oke. Nah, pas di film pendeknya dulu nih, Mm.
Itu inspirasinya dari mana? Kalau yang film pendek itu karena kita sebenarnya buatnya iseng-iseng ya dulu. Inspirasinya adalah dari teman-teman sekelas yang kebetulan dulu mereka sekolahnya di pondok pesantren. Nah, salah satu cerita yang paling sering mereka ceritakan adalah ketika dulu diwajibkan untuk tahajud itu biasanya ada gangguan katanya seperti itu. Sumpah aku merinding. Ini beneran. Duh. Itu cerita ini ya, maksudnya teman-teman dari pesantren malah kan Heeh. gitu. Mungkin sebenarnya gangguannya itu nggak harus selalu yang berwujud serem gitu kan, tapi kayaknya sih bentuk kita males untuk tahajud aja itu udah Serem, gangguan iya kan itu tuh. sebenarnya Heeh. gitu. Oke, tapi truly like that gitu. Gangguannya tuh memang ada orang yang ikut di belakangnya gitu kan bersolat ya, Iya. lagi ibadah gitu. Mm. Beneran nih kayak gitu persis. Mereka yang merasakan seperti itu ya gitu. Hmm. Cuman kalau untuk visualnya kan ya udah diskusi dengan sutradaranya Ya, gitu. oke. Nah, Pernah ngalamin nih Mbak? tidak dan dimohon jangan ya kalau bisa ya. Oke, ketika dirimu lagi nulis adegan horor nih misalnya ya, si overthinking ini Mm. gitu kan, gimana caranya apa ya, menekan perasaan takut dan overthinking itu biar memang ya fokus nulis gitu kan. Apalagi pasti kan apa ya, ngerasain sesuatu yang tiba-tiba kayak nyata gitu loh, gue lagi nulis gitu kan tiba-tiba, ya itu pernah gak sih? Eh, Sering sih. Jadi ketika nulis mungkin karena satu pasti kan riset juga ya ketika kita mau ngangkat suatu mitos terus cerita-cerita horor itu tetap pasti riset dulu entah itu dari ya sekedar dari internet dari buku bahkan mungkin ketemu narasumbernya langsung gitu misalnya kayak dukun atau pelaku-pelaku yang pernah mengalami hal itu gitu kan. Sedikit banyak mungkin secara visual tuh lebih kebayangnya lebih jelas Mhm. gitu. Nah, akhirnya kan mungkin kebawa itu ya. Akhirnya sering merasa kayak wah ini jangan-jangan ketika kita bahas ini nanti itu muncul segala macam. Datang lagi dibahas Jangan gitu. lah. Oh ya ya, Mm-mm. enggak. Tapi ketika itu ketika aku merasa itu merinding, menurutku itu malah jadi berhasil. Karena jadi tolak ukurnya kalau ibaratnya yang nulis aja nggak takut berarti belum serem dong, Ah ya nggak sih? sih, ya. Sampai untuk biasanya ini ya mungkin secara kondisiku lagi happy gitu terus harus Mhm. nulis yang horor. Kadang kan nggak dapat feel-nya gitu. Akhirnya aku malah justru mencari caranya dengan muter gending Jawa, dengan musik-musik horor yang ada di YouTube gitulah, biar lebih berasa fokus untuk mendalami hal-hal yang serem kayak gitu. Oke, tapi, sepanjang perjalanan hidup dirimu gitu ya, suka terhadap hal-hal yang berbau horor itu since when? Sejak kapan? Justru waktu kecil, Dari kecil? usia-usia SD itu sangat tertarik sama yang namanya hal-hal mistis. SD SMP lah gitu. Mhm. Karena kan di era itu gitu, era itu ya. Di era itu tuh banyak sekali acara-acara TV yang horor gitu kemasannya. Mungkin itu yang membangkitkan rasa penasaranku ya. Terus juga waktu itu kan banyak film-film horor Ya. yang tayang di TV gitu. Akhirnya muncul ketertarikan untuk dulu tuh ada di internet namanya apa ya? Creepypasta gitu-gitulah. Ada dulu. Iya ada ya. Aku Ada. nggak tahu karena aku nggak mencari hal-hal Isinya tuh begitu ya. kalau nggak cerita horor, Heeh. foto-foto penampakan gitu. Itu Oke. menarik menurutku. Tapi setelah mau mau masuk SMA karena punya pengalaman yang mungkin serem gitu ya, akhirnya kapok, nggak berani lagi. Oh, ada kapoknya. Kalau boleh tahu pengalaman seperti apa itu? Bisa dibilang tinggal di rumah hantu gitu selama hampir 5 tahun. Tapi ketika kami sekeluarga mau pindah itu Mhm. malah cukup sering diganggu. Jadi di awal-awal tuh enggak, di awal-awal tuh nyaman-nyaman aja. Tapi begitu menjelang kita kayak memutuskan, oh kita kayaknya mau pindah dari sini, itu banyak banget gangguannya. Oh, bisa dibilang berarti dia nggak mau ditinggal sama kalian, ya dong? Iya, mereka mungkin nyaman juga sama kami. Oh, udah jadi bagian keluarga kali di situ ya 5 tahun ya. Mungkin. Oke, dari situ tuh akhirnya oke gue cut off deh
untuk hal-hal horor gitu ya? Iya, Kapok. karena nggak kayak, "Oh ternyata kalau yang asli serem ya," gitu. Oke. And then next setelah itu Setelah itu kuliah. kuliah sebenarnya juga, udah nggak tertarik dengan horor gitu, bahkan jujur aja awal-awal tuh jarang banget nonton film horor. Sampai sekarang sih, jadi nonton horor itu hanya untuk ya riset, cari referensi gitu. Di luar itu ya, aduh, genre lain aja ya mungkin kayak gitu kan. Ya, tapi ternyata mungkin rezekinya di horor gitu deh. Mhm. Arahnya akhirnya ke horor. Bahkan ketika ngobrol sama teman, niatnya mau ngobrol santai gitu, pasti ada sisipan cerita horor yang muncul. Tetap Sampai ada sekarang. horor-horor tipis-tipis lah ya. Betul, betul. Tapi dulu kuliah jurusan apa anyway? Kuliah jurusan penyiaran, Mhm. manajemen produksi siaran gitu, untuk program-program hiburan, non pemberitaan. Oh, agak jauh ya Iya. ternyata sama horornya ya. Yang bisa menjadi Iya. korelasinya apa ini? Dari kuliah terus tiba-tiba ke horor and then ke film gitu sekarang. Kak, sebenarnya nggak jauh-jauh juga ya, karena kan Hmm. jurusan penyiaran gitu, tapi kemudian lingkungannya juga banyak yang belajar film, otomatis karena di situ juga belajar soal drama kan. Nah, waktu kuliah akhirnya dapat temen yang sevisi misi gitu. Kita buat apa ya, ala-ala PH kecil gitulah waktu di kampus dulu. Ya itu cikal bakal akhirnya kita buat Makmum yang versi film pendek tuh dari situ. Oh, awalnya dari situ. Hmm. Oke. Biasanya kan penyiar hiburan lah kan tadinya. Tiba-tiba hiburannya horor gitu nih. Kan horor juga salah satu ini ya, unsur Hiburannya. hiburan Oke, ya. boleh masuk bisa. Bener loh kalau misalnya Hmm. jadi film kan film juga termasuk hiburan juga ya. Betul, Meskipun teriak-teriaknya takutnya iya kan hiburan. scary-scary-nya. Iya. Iya baiklah itu silahkan yang mau jadikan hiburan adalah film horor. Tapi biasanya emang orang suka nonton film horor tuh karena memang pengen cari sensasi takutnya ya. Iya, Hmm. iya. Makanya kan film horor rame mungkin karena orang datangnya juga nggak berani sendiri kan. Hmm. Terus heboh-heboh di dalam bioskop gitu. Yes. Tapi jujur nih, kamu orang yang percaya sama hal-hal mistis kayak gitu nggak? Kalau percaya, percayalah. Pasti ada yang namanya alam gaib, hal-hal mistis tuh emang berdampingan dengan kita. Percaya, Percaya ada percaya. sepanjang perjalanan menulis cerita horor. Udah berapa film horor ini yang digarap? Nanti sama yang akan tayang di bulan depan November tuh film ke-11 berarti. Wow, banyak ya. Biasanya nulis Hmm. satu naskah itu butuh berapa lama? Aduh, beda-beda ya, karena kadang ada produser yang datang sudah dengan timelinenya gitu kan, sudah kayak ya kita harus produksi di bulan ini gitu. Jadi kita prepare mungkin 2 bulan, 3 bulan gitu. Tapi ada juga yang karena masih awal banget dari mentah gitu ya, kita diskusi pelan-pelan tuh ada yang sampai setahun, 1,5 tahun tuh juga ada, sampai ke syutingnya ya. Oh, tapi kalau misalnya kamu kayak randomly tiba-tiba Hmm. oh dapat inspirasi nih and then aku nulis gitu. Meskipun itu memang akhirnya belum belum masuk ke PH Hmm. atau belum ada produser yang approach, tapi kamu ada karya ya udah based on true story maybe atau dari pengalaman kamu nulis sendiri gitu ada. Ada tapi belum diproduksi. Oh, oke. Soon mungkin ya. Insya Allah, semoga ya. Semoga amin. Nah, balik lagi, 11 film berjalan ini kan lama ya kamu sudah berproses seperti itu. Selama menjalani penulisan film horor itu pernah nggak ada pengalaman saat kamu sedang bekerja? Sebenarnya banyak gitu, tapi mungkin yang paling berkesan ada cerita tentang cicak tertawa. Sorry bagaimana Jadi cicak tertawa ya? jadi aku lagi mengerjakan salah satu naskah Mhm. gitu. Ini nggak tahu karena naskahnya atau sebelumnya aku datang ke tempat yang mungkin agak angker gitu ya. Jadi niatnya sorenya itu aku datang ke sebuah tempat gitu, ngerjain biar dapat feel-nya gitu kan. Emang tempatnya agak katanya wingit gitu. Cuman itu resto ya. Maksudnya bukan tempat kuburan gitu enggak. Oke. Resto alam-alam gitulah. Terus pas pulang lanjut ngerjain lagi, tiba-tiba tuh ada cicak transparan yang nempel di dinding sebelahku nulis ini gitu. Kalau cicak normal kan cicak normal. Kalau cicak pada umumnya itu Tidak transparan nih. ya
kalau misalkan kita apa tuh usir hus-hus gitu Heeh, itu heeh, pasti heeh. akan pergi kan Iya. gitu. Ini tuh sampai aku semprot, sampai aku pukul-pukul sekitarnya tuh nggak bergerak sama sekali gitu. Oke. Tapi begitu aku fokus ke nulis lagi, tiba-tiba dia pergi terus sambil ini loh suara cek 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 gitu tapi lanjut ketawa. Dan itu perasaanku saat itu bergema suaranya. Terus lutut tuh bisa langsung lemes. Jadi langsung kayak diem untuk beberapa saat gitu kayak ini apa ya kok cicak tertawa gitu. Oke. Cicak ngiki kan aneh ya. Iya, 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 iya. Itu aduh gak kebayang sih merindingnya kayak Dan gimana. itu jam 2 pagi kejadiannya. Jam 2 pagi Jam 2 kejadiannya. pagi. Itu di mana posisinya? Di rumah, Di rumah sendiri. di kamar ya. Oh my God. Jadi kayak Serius. butuh waktu untuk mencerna Iya, ini iya, apa iya. ya kok suara apa ini gitu tuh mikir lama aku Hmm, gitu. iya sih. Iya. Kalau aku ya udah minta tolong kayaknya itu ya, karena nggak masuk akal, iya nggak sih? Itu merinding dulu yang nggak bisa gerak tau gak sih Mbak kayak yang Oh iya, nge-freeze, nge-freeze. Oke. Wow, iya gitu. sih. Itu yang paling berkesan sih. Dan nggak bisa dilupain sampai sekarang ya. Iya karena masih terbayang ngikiknya itu tadi. Terus habis itu pas dia pergi, dia ngilang gitu aja ya? Nggak tahu kemana Eh doang. ngelihat sih Mbak dia keluar lewat ventilasi. Oh, keluar juga, tapi Heeh. ngikiknya itu ya. Ngikiknya kayak nggak mungkin cicak suaranya gini gitu. Kayak Oke, oke, baik. Aduh, sebelum akhirnya nanti aku juga kepikiran sama si cicak ini, kita ke pertanyaan lain ya. Oke, Vidya, kalau misalnya kamu disuruh milih di suatu adegan film horor gitu ya, hmm, selain penulis, hmm. pengen jadi siapanya sih? Korbannya, hantunya, sutradaranya, atau tetangganya? Kalau sutradara kayaknya aku nggak berbakat ya. Dulu waktu Mm-mm. kuliah pernah mencoba dan itu sangat menurutku sangat susah, melelahkan dan banyak detail yang harus dipikirkan gitu. Eh ini agak aneh sih. Jujur pingin mencoba kadang jadi talent, jadi pemerannya gitu. Tapi kayak nggak sanggup, takut merusak film itu gitu. Karena pernah beberapa kali di filmku kayak ditawarin, ayolah muncul cuman jadi cameo atau apa gitu peran kecil. Kayak kasihan nggak sih orang-orang yang sudah bekerja keras ini tiba-tiba aku muncul terus merusak filmnya Ya gitu. enggak dong, emang kenapa? Karena aku nggak bisa nahan tawa. Ya itu agak susah sih ya itu. Apalagi filmnya horor kan kayak aneh banget. Aduh janganlah. Tapi pingin sebenarnya. Pengen ya. Hmm. Siapa tahu loh ya kan. Kan bukan suatu hal yang aneh juga kalau misalnya penulisnya dan memang menulis ada karakter yang cocok. Ini kayaknya cocok karakter aku deh gitu. Masuk kan nggak masalah kan? Iya, Iya. kasihan itu tadi effortnya sutradara, editor dan lain-lain ini nanti ya. Oke. Nah, perjalanan dari penulisan naskah gitu ya, dari 11 yang udah jadi film ini. Yang paling berat saat proses penulisan atau mungkin ngerasa kayak aduh, apalagi ya, buntu itu pas kapan dan apa? Kalau buntu itu pasti selalu ngalamin tiap nulis gitu. Pasti ada momen-momen yang stuck segala macam tuh pasti gitu. Apalagi kalau ternyata tuh revisiannya banyak berdraft-draft gitu kan. Sedikit banyak pasti akan mengganggu. Bukan mengganggu sih. Jadi bikin suntuk gitu ya. Tapi kalau dibilang mungkin bukan terberat boleh nggak? Kayak Mm-mm. paling menantang. Oke, menantang boleh. Paling menantang adalah di film Tulah 613 itu rilisnya 2023. Mm-mm. Tapi startnya mulai di 2021. Kenapa bilang paling tertantang? Karena itu pertama kali aku dipercaya untuk menulis naskah sendiri. Sebelum-sebelumnya kan film-filmnya itu selalu tim yang mana ada tandemnya ya gitu lah, ada penulis seniornya, ada partner nulisnya juga gitu. Nah itu first time dipercaya untuk itu. Nah lagi-lagi tadi aku yang overthinking ini kan tidak percaya diri ya sebenarnya. Kemudian dikasih support segala macam, terus juga diberi kepercayaan itu tuh kayak sesuatu yang wah banget gitu. Antara seneng tapi juga bebannya jadi lebih besar kan gitu Mm-mm. karena ya kamu udah dikasih kepercayaan itu dan harus melakukan yang terbaik gitu sih. Oke. Dan itu tergolong lama nggak sih dari 2021 sampai 2023? Lumayan, tapi karena itu kan start dari awal banget tuh, dari awal banget naskah, ide dulu, terus
Syutingnya di 2022 awal apa 2022 tengah, kemudian tayang di 2023 awal. Nunggu tayangnya sih kayaknya yang agak lama. Oh, oke, nunggu tayangnya. Mm-mm. Terus ketika proses syuting gitu ya, datang ke lokasi, Datang ngelihat prosesnya. yang ini ya, yang itulah. Iya, Oh apapun semua, filmnya. semua. Rata-rata iya gitu. Cuman tergantung kondisi sih, karena aku datang tuh kayak ya udah main ke lokasi aja gitu, terus lihat lihat kondisi di sana gitu kan. Bukan yang maksudnya bukan yang oh terus ngecek ini naskahnya sesuai gitu-gitu enggak. Enggak, cuma melihat aja Silaturahmi. silaturahmi. Oke. Nah, kemudian dari naskah yang kamu tulis, udah jadi di film ya, Mm-mm. gitu. Ini cerita-cerita yang aku dengar juga nih dari seorang penulis juga yang aku kenal. Itu Mm. banyak yang memang dari naskahnya kemudian jadi film itu banyak yang beda gitu. Mm. Ya kan, Mm. entah durasi, entah apa. Nah, ada nggak di film kamu yang mungkin kamu tulis gitu kan, kemudian jadinya visualnya itu berbeda? Ada pasti. Ada eh ada yang arahnya ke positif, maksudnya jadi lebih bagus. Mm-mm. Ada juga yang kalau dibilang agak mengecewakan, bukan juga ya, tapi kayak kok beda ya. Misalkan adegannya tuh harusnya ada step-stepnya, ada tahapannya sampai ke adegan yang jump scare-nya gitu. Tapi ini tiba-tiba langsung jump scare gitu. Itu banyak terjadi sih. Ada ya pasti ya kayak Ada gitu ya. tetap. Tapi kamu sempet nanya alasannya apa gitu. Sempet ya mungkin kondisi lagi-lagi banyak faktor ya Kak ya, karena di lokasi syuting kan mungkin juga ada kendala di teknis, ada masalah waktu dan lain sebagainya. Akhirnya sutradara juga harus punya keputusan biar tetap jalan seperti apa ya. Itu pasti mereka udah mengusahakan yang terbaik gitu sih. Iya sih, bener bener bener. Oke, kemudian ketika di lokasi, misalnya lokasi syuting, kamu sering dapat cerita nggak? Tadi ada kejadian-kejadian gitu misalnya. Sering sih karena ya lagi-lagi horor ya, ibaratnya syuting yang tidak horor pun katanya kalau di lokasi-lokasi tertentu ada yang ganggu juga gitu. Apalagi ini horor gitu dengan ada orang yang di make upin mirip mungkin penunggunya di situ gitu. Atau ada juga yang eh mantra segala macam diucapkan berkali-kali gitu kan, otomatis ya namanya talent pasti mendalami itu ya gitu. Mungkin terlalu mendalami terus mengundang beneran kita juga nggak tahu kan. Jadi akhirnya ya kalau di horor pas syuting ada yang diliatin, ada yang mungkin kerasukan gitu, kayaknya udah biasa gitu. Oke, Mm. udah paling common lah terjadi. Namanya Iya, juga lagi produksi film horor gitu ya. betul, betul. Oke, agak creepy ya sebenarnya, tapi menantang sih. Agak penasaran juga untuk produksi film horornya. Siapa tahu nanti aku jadi pemainnya, boleh nggak? Ya boleh. Udah horor banget nih kehidupan nih gitu ya. Oke. Nah, perbandingan film industri horor Indonesia dan juga Hollywood gitu ya. Ini kebanyakan kalau di Indo tuh cerita rakyat atau cerita yang lagi rame diangkat di sebuah medsos nih biasanya terus difilmin, ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau di luar negeri itu kayak lebih ke psikologis gitu nggak sih, dan juga mental health gitu. Itu kenapa kalau menurut pandangan kamu? Apakah karena memang masyarakat Indonesia ini suka yang berbau-bau klinik gitu atau gimana? Ya, ini sebagai penulis aku juga jujur bingung ya gitu. Kenapa bingungnya adalah kan sering mendengar juga nih mungkin ada banyak netizen yang bilang bosan dengan horor Jawa klinik atau horor agama, horor religi gitu kan. Tapi ketika ya ada beberapa film gitu mencoba untuk lebih main ke psikologi dan lain-lain gitu. Tapi secara penonton jumlahnya tidak sebanyak yang itu tadi gitu. Ini by data ya, maksudnya Oke. by riset juga. Malah tetap banyakan yang lagi-lagi bahas mistis tradisional gitu, yang ada sisi budayanya. Nah itu yang lagi-lagi yang laku ya untuk sampai saat ini gitu. eh Mau tidak mau karena tadi kita bicara industri Mbak ya, pasti produser pun melihat dari sisi ini kan apa jumlah penonton tadi Ya, gitu. lakunya yang mana nih di Nah, kasaran gitu kalau ya. lakunya yang itu ya otomatis akan membuatnya arahnya Iya. masih ke situ gitu. Kecuali memang ya kalau kita udah terlalu jenuh gitu dengan satu genre ini pasti ada sisipan lain. Akhirnya kan kayak muncul
mulai muncul banyak tuh yang horor-horor komedi ya kan yang akhir-akhir ini gitu. Tapi unsur horor dan kelokalannya itu tetap pasti ada. Kenapa ya? Karena itu yang relate dengan masyarakat Indonesia gitu. Betul. Jadi kita ngerasa deket ya karena itu memang ya terjadi di Indonesia seperti itu. Betul. Kita juga Makanan sehari-hari kan. sering mendengar juga cerita-cerita dari nenek moyang. Kelamaan ya dari Nah, nenek aja nggak ada nenek moyang ya. Oke. Oke, sampai sekarang masih suka overthinking gak sih? untuk nulis ya, Mm-mm. masih setiap project baru pasti selalu overthinking. Tapi gimana caranya mengubah overthinking itu akhirnya menjadi suatu hal yang positif dalam menghasilkan karya? Menghasilkan karya yang positif ya. Sebenarnya nggak ada tips khusus ya Mbak ya. Mm-mm. Tapi dengan satu ketika sudah istilahnya kayak berkomitmen untuk mengerjakan naskah ini gitu. Ya mau tidak mau kan, bukan mau tidak mau sih, harus bisa menghasilkan yang terbaik gitu. Nah, overthinking ini sebenarnya bisa aku jadikan motivasi untuk ya gimana caranya biar minimal aku tidak malu, minimal aku harus bangga dengan karyaku gitu kan. Jadi dorongan aja gitu. Waduh, bijak sekali ya. Ya tuh bisa ini Oke. overthinking itu emang bisa dibuat jadi motivasi sih kalau aku. Iya. Gitu. Tapi pernah capek nggak sama yang namanya overthinking? Pasti gitu karena hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan itu akhirnya kan dipikirin tuh. Betul. Otomatis kayak waktu, tenaga, perasaan itu Mm-mm. juga jadi terlalu banyak bebannya gitu. Nah, justru ketika perasaan-perasaan itu muncul biasanya yang ku terapkan ke karakter-karakter yang ada di naskahku. Oke, menghasilkan sebuah karya ya jadi gitu juga. Iya, Oke. ya. Apa gimana? Aku dapat bisikan. Waduh, Katanya film kamu mau rilis nih di bulan November, bener ya? betul banget. Tanggal berapa? Film apa? Tanggal 6 November, judulnya Sosok Ketiga Linter. Oke, ini bocorannya gimana nih filmnya? Gak usah banyak-banyak, dikit aja. Ini kan sebenarnya sequel dari film sebelumnya Mm. gitu, yang Sosok Ketiga pertama itu tayang di 2023. Sebenarnya secara konsep masih hampir sama gitu, yang mana ini menceritakan tentang sosok ketiga. Sosok ketiganya siapa ya? Itu yang menjadi pembahasan ya gitu. Oke. Yang mana di sini juga genre drama rumah tangganya, konflik rumah tangganya itu kuat gitu, dan disisipi cerita-cerita mistis yang nggak cuman menakut-nakuti secara look ya, jump scare segala macam, tapi juga akan membuat kalian takut dari sisi pikiran dan hati. Karena yang menakutkan nggak cuman hantu kan, Mm-mm. bisa juga manusia, Ya. kelakuan manusia yang lebih dari hantu. Oh iya. Oke, oke. Kalau banyak-banyak takut spoiler. Iya, jangan. Baik, kalau begitu boleh dong kasih pesan-pesan nih ke teman-teman. Siapa tahu nih nextnya, aku pengen juga nih kayak Kak Vidya nih, pengen jadi menulis naskah film gitu ya. Genrenya bebas, terserah, boleh kasih pesan-pesan dan silahkan hard selling untuk promosikan film Anda. Oke, siap. Monggo. Untuk teman-teman semuanya yang memang punya minat ke penulisan naskah ataupun ke film gitu. Kan sekarang memang cukup populer ya gitu. Banyak orang yang suka untuk belajar film gitu. Silahkan lakukan dulu gitu. Pelajari yang kalian ingin pelajari. Cari teman yang punya visi misi sama, karena itu sangat-sangat akan membantu kalian ketika berproses nanti. Kemudian menambah link gitu, berjejaring yang otomatis lingkupnya adalah di perfilman. Terus ambillah setiap kesempatan yang ada gitu, karena kita nggak tahu itu kesempatan mana yang akhirnya membawa kita ke tahap selanjutnya gitu. Oke, dan jangan lupa. Oh iya, jangan lupa untuk nonton Sosok Ketiga Lintrik di tanggal 6 November 2025 di semua bioskop kesayangan Anda. Baik, terima kasih Vidya. Sama-sama, terima kasih. Luar biasa sudah berbagi cerita ya. Tapi ini aku beneran jujur ya, bahwa tadi pas awal-awal tuh memang aku ngerasa gitu, merinding. Betul. Itu beneran, sumpah aku nggak bohong. Jangan-jangan ada yang ikut. Aduh, kamu kali ikut aku pulang nanti. Ya udah, mungkin nanti abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya, lanjut off the record tapi. Oke.
Ya udah kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak Vidya, sukses untuk film yang mau rilis dan juga Terima kasih. nextnya ya untuk next project lagi. Amin, amin, terima kasih. Amin. Oke pemirsa, Siniar Pro 3 seru banget ya kalau kita ngobrolin soal film, apalagi film horor yang mana memang ini menjadi daya tarik masyarakat Indonesia sekarang ini gitu ya. Banyaknya film horor yang udah berjejer di bioskop kesayangan kamu. Support terus film Indonesia sih pasti karena ini adalah karya anak bangsa Indonesia. Usai sudah podcast hari ini bersama aku Sheila Oktarina, aku pamit. Bye bye.